Selamat malam, perkenalkan nama saya Fajar Aryansyah dengan NIM 2303048802 di Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah kepemimpinan organisasi, yaitu tentang kepemimpinan dalam tim dan komunikasi dalam organisasi. Kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi sangatlah penting dalam berorganisasi, yang fungsinya untuk membangun sinergi antara pemimpin dan tim-tim melalui komunikasi yang efektif. Salah satunya yang pertama, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi. Maksudnya adalah di balik organisasi yang baik itu pasti di dalamnya ada kepemimpinan yang sangat baik. Nah, itu menjadi faktor kunci dalam berorganisasi. Lalu kedua, komunikasi berperan sebagai jembatan dalam menyatukan visi, misi, dan tujuan kerja. Maksudnya adalah biasanya pemimpin yang revolusioner itu memiliki visi-visi yang sangat kreatif dan inovatif. Nah, dari situlah bisa menghubungkan jembatan antara si karyawan dengan si pemimpin ini, membuat komunikasi sangat berperan menjadi jembatan untuk menyatukan visi misi mereka. Yang ketiga, kolaborasi antara kepemimpinan dan komunikasi menciptakan budaya kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya, konsep kepemimpinan dalam organisasi. Seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan dan memotivasi orang lain agar bekerja secara efektif gunanya mencapai tujuan organisasi. Makanya konsep kepemimpinan dalam organisasi ini sangat penting. Yang pertama, pemimpin berperan sebagai pengarah dan pengambil keputusan strategis, karena emang leader itu emang harus mengarahkan dan mengambil keputusan yang bagus dalam organisasi agar kedepannya itu menjadi sangat baik organisasinya. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat membentuk budaya organisasi yang solid dan disiplin. Nah, kita ambil contoh sebagai pemimpin yang hebat itu rata-rata budaya organisasinya itu solid dan disiplin karena pemimpinnya itu mengarahkan dan mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, diperlukan kemampuan interpersonal untuk menjaga keharmonisan tim. Memang untuk membuat organisasi ini harmonis membutuhkan kemampuan interpersonal untuk menjaga tim itu agar lebih kompak lagi. Nah, yang keempat, fokus utama kepemimpinan adalah menyatukan visi individu menjadi visi bersama. Nah, itulah perannya si pemimpin untuk menyatukan visi individu dan individu bersama agar mereka menjadi kompak dan timbullah ide-ide yang lebih baik lagi. Lalu kita mulai di fungsi dan peran pemimpin. Pemimpin yang baik itu memiliki peran penting dalam mengatur arah, strategi, serta dinamika kerja tim agar seluruh anggotanya ini dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, fungsinya itu si pemimpin ini yang pertama-tama itu adalah perencanaan, planner. Pemimpin itu harus merencanakan sesuatu seperti menetapkan visi, strategi, dan sasaran kerja organisasi. Dengan adanya perencanaan, maka organisasi ini akan terstruktur gitu. Yang kedua adalah pengarahan, direktor. Memberikan arahan kepada bawahannya untuk membimbing agar kerjanya itu optimal dan efektif. Nah, itu adalah fungsi pemimpin juga. Yang ketiga, pengorganisasian. Maksudnya itu adalah mengatur pembagian tugasnya nih sesuai job desk dan keahlian bawahan masing-masing, karena itu membuat kerja-kerja yang lain itu menjadi efektif karena bisa dibagi dan diorganisir, itu akan menjadi efektif dan efisiensi waktu. Yang keempat, pengendalian, controller. Melakukan pengawasan, evaluasi, perbaikan terhadap hasil kerja. Pemimpin juga harus mengontrol itu dengan cara misalkan ada yang kurang dari kinerja tim 11, tim sales ini misal. Nah, pemimpin harus
mengevaluasi kinerjanya. Lanjut ke komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi antara pemimpin dan anggota organisasi untuk membangun dan pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengendalian kegiatan kerja. Memang komunikasi itu sangat penting agar tidak ada miskom dari pemimpin dan bawahannya. Terus komunikasi itu menjadi alat penting dalam menyampaikan visi dan misi serta nilai organisasi. Seperti yang dijelaskan, visi dan misi itu sangat penting dalam berorganisasi dan menyatukan dari si pemimpin dan karyawannya pun juga sangat penting. Yang ketiga, membantu memperjelas peran, tanggung jawab, dan prosedur kerja setiap anggota. Jadi setiap anggotanya sudah tahu harus apa. Misalkan saya ibarat jadi pemimpin menugaskan teman, misalkan Jidan jadi tim salesnya, jadi dia sudah tahu harus mengapain. Terus ke Zaki misalkan tim promosi, nah dia juga udah tahu harus ngapain. Yang keempat, komunikasi efektif menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Komunikasi itu juga harus efektif, jadi si bawahan kita harus jadinya sudah tahu akan job desk yang akan dikerjakan. Yang kelima, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kelancaran arus komunikasi di semua tingkatan. Nah, itulah kenapa komunikasi itu sangat penting dalam berorganisasi. Fungsi dan pola komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses koordinasi, pengambilan keputusan, serta pembentukan budaya kerja yang efektif dan di dalam organisasi. Memang kuncinya organisasi yang baik itu ada di komunikasi, seperti yang saya jelaskan di break sebelumnya. Nah, fungsi dari si organisasi ini dan pola komunikasi ini dalam organisasi ini, pertama adalah informatif, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi seluruh anggota. Kedua, regulatif, mengarahkan perilaku kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Yang ketiga, persuasif, membangun motivasi dan kesadaran kerja melalui pendekatan yang komunikatif. Yang kelima, integratif, maksudnya mempererat hubungan antara individu dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam tim. Pola komunikasi ini juga ada pola komunikasi formal, yaitu mengikuti struktur organisasi secara aturan yang sudah ada, misalkan secara vertikal dan horizontal. Nah, itu biasanya harus formal kan. Nah, informal, habis itu ada pola komunikasi informal, terjadi secara spontan untuk memperkuat kedekatan dan rasa saling kepercayaan antar anggota. Lanjut di komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi antara pemimpin dan anggota organisasi untuk membangun pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengendalian kegiatan kerja, seperti yang saya singgung sebelumnya. Manfaat menjadi alat penting dalam menyampaikan misi dan serta nilai organisasi. Yang ketiga, membantu memperjelas peran, tanggung jawab, dan prosedur kerja setiap anggota. Jadi anggota ini sudah tahu harus mau apa. Yang keempat, komunikasi efektif menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kelima, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kelancaran arus komunikasi di semua tingkatan. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.